Assalamualaikum Sobat Solder. Langsung saja kita masuk ke tips merakit amplifier bebas dengung. Untuk amplifier ya di sini yang saya maksudkan adalah amplifier yang masih polos, yang belum ada tone kontrolnya. Di sini saya mencontohkan amplifier OCL 150 watt seperti ini. Ini adalah driver dari amplifier OCL 150 watt. Jadi ini dia polos, dia belum ada tone kontrolnya. Yang pertama, gunakan power supply yang sesuai dengan kebutuhan driver amplifiernya. Nah, di sini kita sebagai contoh, amplifier OCL ini maksimal tegangannya adalah 32 volt DC. Itu kalau untuk trafo maksimal 25 volt AC. Jadi pasang di 25 volt AC. Itu nanti pas disearahkan akan menjadi 32 volt DC. Ya, sekitar itulah 32 atau 33 mungkin. Selain tegangan untuk driver ini yang harus sesuai, kita juga harus memperhatikan tegangan dari power supply harus stabil. Nah, untuk mendapatkan tegangan yang stabil tentunya kita membutuhkan beberapa filter. Biasanya untuk filter-filter itu sudah bisa ditutup atau sudah bisa diwakili oleh elko setelah dioda penyiarah. Sebagai contoh aja ya, untuk driver OCL ini elko yang sesuai ya minimal gunakan 2200 mikrofarad. Ya, bisa gunakan 4700 mikrofarad. Bisa juga teman-teman menggunakan 10.000 mikrofarad, tapi kalau menurut saya tidak usah lah, itu hanya pemborosan. Kemudian tips yang kedua yaitu Sobat Solder, perhatikan sambungan ground di input amplifier, di output amplifier, dan di catu daya amplifiernya. Kesalahan pemasangan ground akan menyebabkan dengung. Jangan asal-asalan memasang ground. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pemasangan ground yang baik. Untuk ground dari trafo, pasangnya harus di sini ya, di tempat yang sudah disediakan. Dan untuk speaker, teman-teman ambilnya dari ground di sini juga. Bisa juga teman-teman ambil ground untuk speaker, ambilnya langsung dari ground di elko power supply. Nah, untuk ground input, teman-teman ambilnya dari sini. Bisa juga ambilnya dari sini atau dari sini. Yang jelas, jangan ambil ground input dari sini atau dari elko power supply atau dari ground terminal speaker. Jangan coba-coba ngambil ground dari situ, karena akan menyebabkan dengung yang akan mengganggu pendengaran kita saat kita menghidupkan amplifier. Untuk tips yang ketiga, gunakan box dari bahan konduktor. Kemudian box itu kita groundkan ke amplifier ini atau ke driver ini. Nah, untuk pemasangan groundnya atau penyambungan groundnya, kita tidak ngambil sembarang ground. Di sini saya menyarankan teman-teman ngambil groundnya dari ground input atau menyambung ground box ke ground input. Terus gimana bang? Misalnya kalau kita menggunakan box bukan dari bahan konduktor atau dari box bahan isolator, ya misalnya box dari kayu atau box dari triplex atau box dari plastik, gimana bang? Kan itu tidak bisa mengantarkan arus listrik. Oke, jawaban saya, tenang, tarik napas dalam-dalam, cari plat seng atau plat aluminium foil atau plat apalah yang bisa mengantarkan arus listrik secukupnya. Sesuaikan dengan lebar, panjang dan lebar dari driver amplifier yang Sobat Solder pakai. Kalau udah dapat, pasang plat tembaga atau plat seng atau plat konduktor yang teman-teman dapat tadi, pasang di bawah drivernya ini.
Misalnya seperti ini. Misalnya ini adalah box, dan kita sudah dapatkan plat aluminium atau plat seng. Tambahkan plat sengnya di sini. Kemudian pasang kit atau pasang driver amplifiernya di atas plat seng, ya. Jangan menyentuh plat seng ini. Kasih jarak sekitar setengah sentimeter. Kemudian dari plat seng ini kita pasangkan kabel, lalu kita hubungkan ke ground input. Itu dia tips sederhana buat sobat solder yang senang merakit. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di tutorial solder lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.